Akhirnya, setelah penantian panjang dan berbagai spekulasi yang simpang siur hari ini, jadi momen bersejarah bagi para asre dan pensiunan di seluruh Indonesia. Usulan peraturan pemerintah PPE yang selama ini ditunggu-tunggu resmi diserahkan oleh PPL langsung ke pemerintah. Ini bukan sekadar kabar biasa tapi kabar besar yang bisa membawa angin segar dalam kehidupan para abdi negara yang telah mengabdi puluhan tahun di negeri ini. Banyak di antara kita, terutama para pensiunan dan pegawai negeri aktif, merasa was-was karena belum ada kejelasan soal sistem pensiun baru, skema iuran yang adil, dan peningkatan kesejahteraan yang nyata. Setiap bulan hanya bisa menunggu berharap ada perubahan, dan hari ini titik terang itu mulai terlihat. Usulan PP ini mencakup sejumlah pembaruan penting termasuk mekanisme pensiun yang lebih transparan, penghitungan tunjangan yang lebih manusiawi, serta rencana peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Perkumpulan Pensiunan Indonesia sebagai representasi suara para pensiunan akhirnya menyampaikan secara resmi aspirasi ribuan anggotanya, dan yang lebih menggembirakan, usulan ini diterima dan dicatat secara formal oleh pemerintah, sebuah langkah konkret yang sangat berarti. Tidak hanya itu, di dalam dokumen usulan ini juga ada sorotan terhadap kebutuhan mendesak soal penyesuaian nilai pensiun terhadap inflasi yang terus meningkat, penguatan jaminan kesehatan, dan peluang keterlibatan pensiunan dalam kegiatan produktif yang layak serta dihargai. Informasi ini adalah nyata, resmi, dan langsung dari sumber terpercaya, bukan sekadar spekulasi, bukan sekadar janji politik. Yang terpenting, semua ini terjadi hari ini, artinya perubahan bisa jadi sudah di depan mata. Bagi Anda yang selama ini merasa tidak terdengar suaranya, inilah saatnya untuk ikut mencermati, memahami, dan menyebarkan informasi ini agar semua saudara kita yang pensiunan ataupun ASN aktif tahu bahwa ada harapan baru yang sedang diperjuangkan. Setelah mendengar berita menggembirakan tentang penyerahan USOL-ANPP peraturan pemerintah untuk KSNE dan pensiunan oleh PPE hari ini, mari kita masuk lebih dalam. Saya akan menemani Anda menyusuri setiap detail dan makna di balik langkah besar ini. Bukan sekadar formalitas tapi langkah nyata yang bisa berdampak langsung pada kehidupan Anda dan keluarga. Bayangkan, selama bertahun-tahun sebagian besar ASN hanya bisa berharap bahwa pemerintah akan memberi perhatian lebih pada kesejahteraan mereka, dari merasakan tekanan dan terutama ketika inflasinya dan nilai presenter makin menipis. Tagihan listrik, biaya kesehatan, belanja bulanan, semuanya merangkak naik sementara angka pensiun tetap stagnan. Dan ini bukan masalah kecil bagi banyak pensiunan. Ini menentukan apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar atau tidak. Nah, dengan diserahkannya usulan PP tadi, ada titik terang. Ini bukan hanya tentang penambahan angka pensiun, tapi soal transformasi sistem yang selama ini terasa kaku dan kurang sensitif terhadap perubahan kebutuhan hidup. Pemerintah melalui PPE telah menerima masukan nyata dari lapangan. Berapa banyak pensiunan mengalami kesulitan membayar rumah sakit, cukai, obat-obatan, bahkan makan 3 kali sehari. Itu semua terekam dan kini dikompilasi dalam dokumen resmi yang diserahkan hari ini. Kita bicara soal suara ribuan bahkan puluhan ribu orang yang selama ini merasa tidak didengar. Yang membuat ini semakin penting, usulan tersebut menyertakan rancangan mekanisme baru dalam 3 aspek utama. Pertama, tentang transparansi perhitungan pensiun. Selama ini banyak merasa bingung, kenapa pensiun saya segini, apa basisnya, apa tunjangan saya. Termasuk di sini dalam draft usulan ini dicantumkan detail jelas per komponen gaji pokok, tunjangan masa kerja, inflasi, hingga tambahan khusus bagi mereka yang pernah bertugas di daerah terpencil. Bayangkan, Anda bisa melihat hitungannya secara detail mandiri, tidak perlu mengandalkan informasi yang tersebar dan kadang simpang siur. Anda tahu persis apa yang Anda dapatkan berdasarkan data yang valid dan transparan. Bagian kedua, penyesuaian nilai pensiun sesuai inflasi. Di usulan ini masuk formula yang melakukan koreksi otomatis setiap tahun mengikuti data inflasi nasional. Jadi kalau inflasi naik 5% per tahun, pensiun Anda pun naik tanpa perlu menunggu keputusan pemerintah saat itu. Juga ini mekanisme yang mencegah stagnasi dan membuat Anda lebih bisa merencanakan hidup. Kalau nilai uang hari ini turun, pensiun tetap bisa menjaga nilai realnya. Selanjutnya, poin ketiga, peningkatan jaminan kesehatan. Banyak pensiunan yang mengalami masalah saat masuk RSSEB, LBBPJS atau
Asuransi pensiun tidak mencakup seluruh biaya, ada uang kotor di rumah sakit, ada obat-obat mahal yang tidak ditanggung dalam usulan PPI ini. Pi mendorong agar ada tambahan subsidi kesehatan khusus bagi pensiunan dengan kesejahteraan rendah, sehingga mereka bisa berobat tanpa rasa khawatir dan tanpa harus menjual aset kecil seperti perhiasan atau kendaraan. Bayangkan jika layanan kesehatan menjadi hal yang berlaku penuh tanpa potongan dan tanpa tekanan finansial. Ini bukan sekedar tunjangan tetapi akses kesehatan yang layak dan bermartabat. Tentu semua poin ini tidak langsung berlaku esok hari, tapi penyusunan PP yang resmi diserahkan hari ini adalah langkah awal. Dokumen ini kini masuk ke meja kementerian terkait untuk dikaji, dibahas, dan akhirnya dijadikan aturan resmi yang berlaku. Ini proses panjang iya, tapi setidaknya sekarang ada pijakan resmi dan bukan sekadar wacana. Setiap langkah yang diambil PPI kini terekam dan semoga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin ingin Anda ketahui lebih dalam. Apa saja isi teknis draft usulan PP itu dah? Apa kemungkinan dampak konkretnya untuk Anda? Pertama, di bagian perhitungan pensiun tercantum bahwa gaji pokok masa kerja dan koefisien tunjangan daerah menjadi dasar-dasar perhitungan. Ada pula perhitungan masa lebih masa kerja jika pensiun, karena batas usia versus pensiun dini. Jika pensiun sebelum usia, misalnya karena sakit, PPI mengusulkan agar pensiun dini juga tetap mendapat koefisien koreksi tidak langsung dipotong terlalu besar. Hanya karena tidak mencapai usia maksimal, ini meminimalkan risiko pensiun dini menjadi penyesalan finansial. Dokumen juga menawarkan model transparansi. Setiap pensiunan bisa cek melalui portal online resmi, masukkan NIP atau nomor pensiun, lalu Anda bisa lihat komponen apa saja yang mempengaruhi jumlah yang Anda terima. Rasanya rasional, jelas, dan mudah dipahami, tidak seperti dulu yang sering ramai di grup WhatsApp atau forum karena ada yang protes, kok uang saya mati sendiri tanpa tahu penyebabnya. Kalau ini diterapkan, semua menjadi terang benderang. Kedua, aspek inflasi. Usulan menyebutkan formula PGCTX1 di mana P adalah jumlah pensiun yang akan dibayarkan, G adalah gaji pokok, T adalah total tunjangan tetap, dan I adalah rasio inflasi tahunan menggunakan data inflasi dari Badan Pusat STATISTIK BPS secara langsung, bukan data tambahan dari lembaga lain. Transparansi ini penting agar tidak ada manipulasi data dan semua pihak bisa memantau. Bisa dipertanyakan, kalau inflasi diumumkan 4,5% tahun ini, maka pensiun naik 4,5%. Otomatis ini mencegah praktik kompensasi dialokasikan hanya ke batas atas publik semata. Kemudian jaminan kesehatan. Di bagian ini usulan PP mengatur pensiunan bisa mendapat tambahan subsidi kesehatan sesuai lapisan EKONOMA. Misal mereka yang masuk kategori bawaan dan penghasilan pensiun di bawah 3 juta rupiah per bulan mendapat tambahan plafon BPJS dan akses ke obat-obatan khusus. Harapannya mekanisme ini bisa menutupi biaya rawat inap dan pengeluaran obat yang sebelumnya dikeluarkan sendiri. Bagian lainnya juga menyebutkan kolaborasi dengan klinik BPJS dan RS negeri agar ada jaminan gratis atau potongan besar serta telemedicine bagi daerah terpencil. Ini bisa sangat membantu mereka yang tinggal di pedalaman daerah rawan akses medis atau di pulau kecil. Menariknya lagi, usulan ini pun membuka pintu dialog soal keterlibatan pensiunan dalam program sosial produktif. Bayangkan, tidak semua pensiunan ingin berhenti berkarya. Banyak yang punya pengalaman luar biasa, guru, pegawai negeri sipil, teknisi perencana pembangunan, dan ingin berbagi. Dalam usulan PP ada ajakan bagi pensiunan untuk menjadi mentor, pengajar, atau relawan dalam komunitas lokal dengan insentif keuangan kecil dan pengakuan formal. Ini jadi solusi ganda. Pensiunan aktif mendapatkan penghargaan, masyarakat mendapat jasa, dan link generasi tidak terputus. Sekarang mari kita lihat implikasi jangka panjangnya. Kalau sistem ini diterima dan dijalankan, pensiunan bisa merencanakan hidup dengan lebih baik. Bayangkan, tidak perlu lagi takut bohong inflasi yang mendadak atau tiba-tiba tidak cukup uang untuk makan dan obat-obatan. Angka pensiun naik sejalan dengan biaya hidup, kesehatan terjaga, dan Anda bisa memilih tetap produktif tanpa tekanan ekonomi. Adakah jaminan semua langsung berlangsung? Tidak, karena masih perlu persetujuan legislatif, harmonisasi peraturan, dan tentu saja anggaran negara.
Tapi yang penting PPE sudah letakkan fondasi ini bukan obrolan warung kopi tapi terukur terarah dan berbasis data bukti usulan diserahkan. Secara resmi hari ini saya paham bahwa banyak teman-teman pensiunan merasa skeptis wajar sudah banyak janji tetapi hari ini yang membedakan resmi secara dokumen bukan sekadar pernyataan pers atau posting ini masuk ke rumah negara tinggal kita amati bersama. Coba catat tanggalnya juga 27 Juni tahun 2025 ini bukan sekedar catatan sejarah. Tapi tanggal penentu kami sudah terima kalian pemerintah sekarang giliran kalian bergerak bagi ASN aktif pun. Ada relevansi ini, naskah yang barangkali dijadikan blueprint ketika nanti mereka pensiun jadi jangan anggap ini tidak penting pegawai negeri muda pun bisa mulai merencanakan masa depan berapa estimasi nilai pensiun bagaimana manfaat medis perencanaan karir ke depan menuju pensiun bukan akhir. Tapi semacam babak baru dengan formula dan rancangan yang jelas pensiun bukan momok, tapi fase transisi yang tertata. Kalau Anda penasaran soal timeline biasanya setelah dokumen usulan diserahkan tahapan berikutnya meliputi kajian internal oleh pemerintah harmonisasi dengan UASN. DANOU Keuangan Negara harmonisasi anggaran oleh Kemenku publikasi ke DPR dan penyusunan peraturan pemerintah. Jika lancar PP bisa diundangkan dalam 61 bulan ke depan ada juga kemungkinan percepatan misalnya jika pemerintah dan legislatif menyadari urgensi krusialnya terutama kalau banyak pensiunan yang terdampak langsung hal ini perlu perhatian publik karena kekuatan suara kita membantu proses percepatan. Di sisi praktis Anda bisa ikut aktif caranya menjadi relawan PPE menyebarkan info di grup keluarga atau membantu menyampaikan masukan lokal. Kalau banyak masukan konkret misalnya soal biaya rawat inap spesifik di daerah Anda itu bisa dijadikan dasar tambahan PPE pasti terbuka untuk data lapangan konkret ini bukan sekadar formalitas tapi tentang menghadirkan suara Anda ke forum kebijakan saya akan sertakan link resmi komentar dan kontak PPE di kolom deskripsi. Kalau Anda pakai skrip ini untuk video sampai sini mungkin Anda bertanya kalau nanti PP-nya terbit bagaimana saya bisa mengakses. Jawabannya pemerintah berjanji akan merilis portal integrasi data ASN pensiunan serupa sistem e-wallet. Tapi berbasis pemerintah NIP atau nomor pensiun jadi username dan Anda bisa lihat saldo dasar kenaikan inflasi tambahan tunjangan histori pembayaran. Dan pilihan untuk ikut program kegiatan pensiunan sistem ini idealnya tersedia mobile friendly dan desktop tentu butuh pengawasan dan pelatihan bisa jadi Kemenpan RBATEUBPPK dan akan ada sosialisasi ini halnya ya. Jasa dan diperjuangkan AFPE. Sekarang mari kita rangkum secara naratif Anda adalah seorang ASN atau pensiunan dulu Anda bekerja berpuluh tahun membangun negeri dengan segala suka dan duka saat giliran pensiun tiba-tiba Anda merasa tidak siap dari segi finansial upaya menyampaikan atau instansi malah terasa berputar tanpa titik terang hari ini tanggal 27 Juni tahun 2025 usulan PP resmi diserahkan naskahnya tabel isi soal transparansi koreksi inflasi otomatis jaminan kesehatan dan peluang kegiatan produktif ini masih berproses. Tapi Anda tidak lagi hanya berharap semua isi sekarang ada di meja perumus kebijakan lalu Anda bisa bergerak pantau tanyakan bahkan bantu sebarkan Anda bahkan bisa ikut dialog publik jika ada sosialisasi karena semakin banyak suara yang mendukung semakin besar kemungkinan PP ini menjadi lebih cepat ditekan. Kalau sudah berlaku semua formula pensiun sudah panah dari bagian komponen gaji dan tunjangan ditambah koreksi inflasi komponen medis hingga akses portofolio pensiun Anda semuanya bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Masih ada tantangan anggaran negara bisa membatasi ada urgensi lain seperti belanja pendidikan dan infrastruktur dan ada tren global seperti ekonomi yang tidak stabil. TAPIPP ini hadir sebagai kompas karena tanpa aturan semua akan kembali ke negosiasi tiap kali dengan PP nantinya berlaku maka otomatis setiap orang bisa menghitung sendiri misalnya jika inflasi 5%, maka pensiun naik 5% tidak butuh intervensi tahunan itu logika berkeadilan begitu pula dengan akses kesehatan. Kalau subsidi pensiunan masuk secara HUKOMRS dan klinik harus ikut tidak boleh menolak hanya karena ini adalah pensiunan ini bisa melibatkan standar layanan
dan hak pasien yang lebih tinggi. Jangan lupa di dalam usulan juga ada isu daerah terpencil karena tiap daerah punya problem akses medis khusus, misalnya di pegunungan Papua atau Kepulauan Maluku. Dengan dukungan telemedicine pendampingan obat jarak jauh, bisa dilakukan konsultasi dengan dokter umum dan transfusi data dilakukan lewat klinik desa. Ini berarti pensiunan di daerah 3T tidak tertinggal dengan yang di kota besar. Inisiatif untuk kegiatan sosial produktif juga penting karena banyak pensiunan merasa bingung saat pensiun tiba-tiba udah tidak punya rutinitas dalam jangka panjang. Inisiatif seperti pelatihan berkebun, kerajinan tangan, bahkan bimbingan anak sekolah bisa jadi pilihan. Ini bukan sekadar hiburan, ini soal dampak ekonomi. Bayangkan produk batik dari pensiunan desa bisa dijual dengan label resmi dari grup pensiunan. Ini juga punya potensi. Atau pensiunan guru jadi tutor privat online. Semua bisa dikembangkan dengan dukungan fasilitas dan sertifikasi. Saya harap Anda tidak melihat ini sekadar kabar biasa. Inilah saatnya kita ambil peran. Momentum dari usulan resmi hari ini harus dijaga. Jadilah bagian dari literasi pensiun. Bagikan video ini ke grup keluarga, komunitas, teman-teman sejawat ASN dan pensiunan. Ajak mereka untuk peduli dan ikut memantau. Kalau membesar dan dikoordinasi bisa jadi suara Anda didengar lebih cepat. Saya akan terus update perkembangan hingga ditetapkan dan akan bahas rincian selanjutnya. Bagaimana cara menghitung pensiun masa depan Anda, bagaimana pengurusan jaminan kesehatan, dan bagaimana mekanisme portal data pensiunan baru. Semuanya akan saya kupas di video terpisah biar lebih mendalam dan praktik. Jadi jangan lupa subscribe dan klik notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan